agamanya kaum Syiah. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah Syiah, itu karena penyimpangannya sangat-sangat parah, maka sebagian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka tidak menyebut Syiah itu Islam. Dia adalah agamanya sudah bukan Islam karena dinyatakan keluar dari agama Islam. Karena penyimpangannya yang sangat-sangat buruk. Nanti kita sebutkan sebentar secara singkat. Adapun Syiah, maka ini adalah suatu kelompok yang mengklaim diri mereka adalah Islam dan mereka yaitu mengeluarkan pemikiran tentang cinta Ahlul Bait. Ini yang dominan. Hanya saja dalam prakteknya mereka mengatakan cinta Ahlul Bait, tetapi sebenarnya mereka benci mayoritas Ahlul Bait. Karena maksud mereka Ahlul Bait hanya pada Ali, Hasan, Husain saja. Lalu disebutkan sahabat semuanya kafir kecuali dua, Salman Al-Farisi dan Miqdad Ibn Aswad, yang ada hubungan dekat dengan Ali, itu saja. Jadi intinya mereka tidak mencintai Ahlul Bait. Aisyah radhiyallahu anha jelas Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, tapi Aisyah dikafirkan oleh mereka. Isi-isi Nabi yang lainnya jelas Ahlul Bait. Kemudian Abu Bakar, keluarga Rasulullah juga, dibuang. Jadi intinya mereka dikenal dengan Syiah, yaitu Syiatu Ali, pembela Ali yang betul-betul berlebihan. Dan tingkatan mereka itu macam-macam. Ada yang sampai paling tinggi itu menuhankan Ali. Ada. Terutama ketika mereka dihukum oleh Ali, marah ketika diunggul-unggulkan demikian. Lalu dihukum mereka ini dengan dibakar. Lalu mereka mengatakan, oh ini berarti Tuhan ini, Ali ini. Kenapa? Karena ada hadis, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum orang itu dengan dibakar kecuali Allah, Tuhan yang punya api. Berarti Ali ini Tuhan gitu, sampai seperti itu. Ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, mereka juga biasa dinamai Rafidhah atau Rafidhi. Kenapa demikian? Sebabnya adalah karena mereka ini datang kepada cicitnya Ali yang bernama Zaid ibni Ali ibni Husain ibni Ali bin Abi Thalib, datang kepada beliau, lalu kemudian memaparkan dua nama. Ya. Kemudian orang-orang Syiah mengatakan, wahai Zaid, bagaimana menurutmu dua nama Abu Bakar dan Umar? Apakah engkau mengingkari mereka? Jadi pengen mendapatkan dukungan dari cicitnya Ali bin Abi Thalib. Maka Zaid mengatakan, huma sahiba jaddi bal atawallahuma. Dia berdua, Abu Bakar dan Umar, sahabat dekatnya Nabi, sahabat dekatnya kakekku yaitu Ali bin Abi Thalib, dan aku mencintai mereka berdua. Lalu kemudian mereka menolak, tidak mau. Jangan mata demikian. Lalu mereka apa? Mereka memisahkan diri dari kelompok kaum muslimin. Maka saat itu mereka karena menolak, Rafadhah itu menolak perkataan Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali, maka mereka dikenal dengan Rafidhah atau Rawafid atau Rafidhi, kelompok yang menolak pernyataan Zaid yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar adalah sahabat dekatnya Ali, dan Abu Bakar dan Umar itu dicintai oleh Zaid, cicitnya Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah azakumullah, keyakinan mereka tentang Al-Quran ini satu saja sudah membuat kufur. Apa itu? Dalam kitab mereka dikatakan seperti kitab Usulul Kafi. Usulul Kafi kitab mereka, ma'ruf. Ya. Kalau di Ahlussunnah wal Jamaah itu sepadan dengan kitab Bukhari. Usulul Kafi ini. Dalam Usulul Kafi dikatakan, lam yajma'al Qur'ana illa kullahu illal a'immah. Tidak ada yang mampu mengumpulkan semua Al-Quran kecuali hanya para imam, maksudnya imam Syiah. Ya. Kemudian para ulama juga membantah, lalu bagaimana dengan firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah mengatakan sungguhnya kami menurunkan Al-Quran ya sebagai kitab peringatan dan kami yang menjaga keutuhannya.
Berarti Al-Quran yang kita baca selama ini, ya itulah Al-Quran. Ya, jadi mereka meyakini bahwasanya Quran kita ini sepertiga yang asli. Terus mana yang 2/3? Disimpan pada tangan imam-imam yang mereka anggap sebagai imam mereka. Kemudian keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi. Ya, jadi yang pertama sudah mengingkari kesempurnaan Quran. Ini kufur. Lalu yang kedua, mereka meyakini keyakinan yang buruk terhadap para sahabat Nabi. Al-Kulaini dalam kitab Furu'ul Kafi, ini kitab mereka juga orang-orang Syiah, halaman 115. Al-Kulaini mengatakan dari Ja'far As-Sadiq, kana nasu ahlu riddah ba'dan nabi illa thalatha, fakultu manis thalatha, qala al-Miqdad wa Abu Dzar wa Salman al-Farisi. Tambahan di sini Abu Dzar. Kata beliau atau kata dia, manusia setelah wafat Nabi mereka kufur semuanya kecuali 3 orang saja. Lalu ditanya siapa dia? Miqdad ibn al-Aswad, Abu Dzar, dan Salman al-Farisi. Abu Bakar lewat, Umar apalagi, Utsman juga demikian. Bahkan 3 orang di sini semuanya dibilang perampok kepemimpinan Ali. Perkataan itu begitu. Jadi kalau ada orang Syiah tidak mengakui demikian, ada lagi nanti prinsip agama mereka taqiyah, pura-pura. Jadi biasa mereka. Bahkan mereka mengatakan agama ini 9/10-nya harus ada taqiyah. Itu ada dalam kitab mereka. Jadi pantas kalau orang Syiah itu masuk ke sana kemari menyembunyikan diri. Bersama orang-orang Ahlussunnah seperti Ahlussunnah. Tapi ketika mereka berkuasa, habis Ahlussunnah ini. Dibunuh betulan. Makanya ada ritual mereka mukul-mukul, dengan senjata, berdarah-darah. Itu membiasakan diri mereka tega membunuh orang lain yang tidak seakidah. Di antara fungsinya seperti itu. Kemudian ikhwana fiddin a'azzakumullah, Al-Majlisi mengatakan dalam kitab Haqqul Yakin halaman 522 termasuk rujukan kaum Syiah. Apa katanya? Al-Majlisi mengatakan, innahu qala li Ali ibn Abil al-Hasan ibn al-Hasan maulan lahu, li alaika haqqul khidmah fa akhbirni an Abi Bakrin wa Umar. Pembantunya Ali ibn al-Husain, berarti cucunya Ali, namanya Ali juga. Pembantunya Ali bin Husain berkata, engkau punya hak aku berkhidmah kepadamu. Jadi aku punya kewajiban berkhidmah kepada engkau, wahai cucunya Ali. Maka beritahu aku, wahai cucunya Ali, siapa sebenarnya Abu Bakar dan Umar? Bagaimana kondisi mereka? Maka kata Ali bin Husain bin Ali, tapi ini nukilan yang palsu sebenarnya, karena nggak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Maka berkata Ali bin Husain bin Ali, innahuma kana kafiraini. Perhatikan, ini nyata-nyata. Jadi kalau mereka mengatakan, oh enggak, kami tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar, bohong. Karena dalam kitab mereka sampai hari ini termaktub dan tidak dihapus, tidak diralat. Di antaranya adalah kitab Haqqul Yakin. Dikatakan di situ sesungguhnya dia berdua, yaitu Abu Bakar dan Umar, kedua-duanya adalah kafir. Lebih parah lagi di sini, walladzi yuhibbuhuma fahuwa kafir. Antum cinta enggak kepada Abu Bakar Umar? Antum cinta, jelas. Disebutkan di sini, siapa saja yang mencintai Abu Bakar Umar berarti dia kafir juga. Kita ini dikafirkan sebenarnya. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin a'azzakumullah, dalam hal menambah-nambahi ayat itu ada dalam agama mereka. Ambil contoh misalnya, atau dalam tafsir mereka tambah-tambahkan kalimat-kalimat. Contoh ya, dalam surat An-Nahl, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90. Wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi. Perhatikan, Allah melarang kamu dari al-fakhsya. Apa fakhsya itu? Perbuatan keji, al-mungkar, kemungkaran, wal baghi, kedzaliman. Perbuatan keji, kemungkaran, kedzaliman dilarang oleh Allah. Mereka mengatakan dalam tafsir Al-Qummi,
Ini juga tafsir mereka, rujukan mereka. Kalau bagi Ahlussunnah ini seperti tafsir Al-Quran Al-Azim Ibnu Katsir bagi orang Ahlussunnah. Ya, jadi Ibnu Katsirnya mereka itu namanya tafsir Al-Qummi, halaman 218. Perhatikan perkataan mereka. Tentang tafsir wa yanha 'anil faksya'i wal munkari wal baghi qalu al faksya'u Abu Bakrin wal munkaru Umar wal baghyu Utsman. Mereka mengatakan yaitu faksya itu adalah Abu Bakar. Nyambung dari mana? Allahu a'lam. Al-munkar itu adalah Umar. Al-baghi itu adalah Utsman. Coba ditafsirkan demikian. Padahal al-faksya perbuatan keji, al-munkar kemungkaran, baghi itu ya kezaliman. Tapi ditafsirkan al-faksya Abu Bakar, mungkar Umar, baghi Utsman. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, ada perayaan tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram mereka merayakan hari istimewa dengan cara apa? Mereka mendatangkan seekor anjing dengan diikat. Ya, diikat, di satu besi ditancapkan, diikat. Kemudian apa? Mereka memberi nama anjing ini dengan Umar, bahkan kadang-kadang dipilok itu. Umar, badannya anjing itu. Ya. Lalu mereka mengepung sambil menari-nari, mengepung, kemudian mereka melempari dengan batu, mereka memukuli dengan apapun yang mereka bawa sampai anjing itu mati. Lalu mereka bersorak gembira dengan kematian anjing ini. Mereka mengingat peristiwa kematiannya siapa? Umar. Padahal Umar dibunuh oleh orang Majusi, namanya siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Dan anehnya lagi mereka menggelari pembunuh Umar ini diberi jasa, dianggap berjasa. Karena menguatkan agama mereka. Mereka menggelari Abu Lu'lu' al-Majusi yang pernah membunuh Umar dengan Baba Syuja'uddin. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bapak pemberani dalam agama. Sang bapak pemberani. Padahal orang Majusi. Ya. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah, kalau seperti ini adanya, lalu bagaimana dengan ayat Allah wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor, dan seterusnya dijanjikan surga orang-orang yang awal masuk Islam, termasuk Abu Bakar, Umar, dijanjikan surga. Ya. Kemudian bagaimana dengan sabda Rasulullah, afdalu ummati ba'dal anbiya Abu Bakrin, manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Kemudian di mana sabda Rasulullah, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup zamanku. Semua sahabat Nabi, orang-orang terbaik. Taib, ditambahkan lagi keyakinan mereka kepada para imam mereka, imam sekian belas itu, mereka meyakini bahwa imam-imam mereka adalah imam yang maksum. Apa artinya maksum? Tidak akan pernah salah. Ya, Nabi saja salah lalu dikoreksi oleh Allah, ini melebihi Nabi. Mereka mengatakan bahwasanya Ja'far as-Shadiq mengatakan nahnu khuzzanu ilmillah, nahnu turjumanu amrillah. Kami adalah pemegang rahasia perbendaraan ilmunya Allah. Apa artinya? Imam-imam tahu gaib. Ini klaim mereka. Kami adalah penerjemah yang bisa melaksanakan perintah Allah. Nahnu qaumun ma'sumun. Kami adalah kaum khusus yang dijaga dari kesalahan. Ini maksudnya. Umira bi ta'atina wa nuhya an ma'siyatina. Kami ini manusia diperintahkan taat kepada kami dan dilarang durhaka kepada kami. Nahnu hujjatullahil balighah ala man dunas sama'i wa fawqal ardi. Kami sebagai hujjah Allah untuk semua yang di bawah langit dan di bumi. Pernyataan ini sampai hari ini ada dalam kitab mereka Usulul Kafi halaman 165. Tapi sebenarnya masih banyak penyimpangan mereka, kita ambilkan dikit-dikit saja. Kemudian ada bagi mereka keyakinan taqiyah, yaitu berpura-pura. Mereka mengatakan iya tapi tidak, tidak tapi iya, biasa. Kenapa demikian? Dalam agama mereka diajarkan. Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya Usulul Kafi halaman 482, qala Abu Abdillah ya Aba Amr inna tis'ata a'syarid dini fit taqiyah wala dina liman la taqiyata lahu.
Kata mereka, Abu Abdillah mengatakan, wahai Abu Umar, sesungguhnya 9/10 dari agama ini isinya adalah taqiyah, pura-pura, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan taqiyah ini. Jadi ketika masuk ke suatu komunitas, supaya bisa mengurusi dan menjadi pengurus, nanti bisa berdakwah, menyampaikan syubhat-syubhat mereka, keyakinan mereka, maka mereka mengaku sebagai orang Ahlus Sunnah. Ditanya, apakah kau iman kepada Abu Bakar dan Umar? Mereka mengatakan iman. Engkau cinta kepada Abu Bakar dan Umar? Mereka mengatakan cinta. Di hati mereka mengatakan benci dan dikatakan itu kafir, Abu Bakar dan Umar. Tapi demi mendapatkan, yaitu apa? Tujuan mereka, agama mereka mengajarkan supaya berpura-pura. Ya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, mereka adalah orang yang paling rajin membuat hadis palsu, dan mereka membuang hadis sahih ketika riwayatnya ditemukan bukan dari sahabat-sahabat yang 3 tadi. Kalau Ali pasti, kalau enggak dari Abu Dzar, Salman, Mikdad, itu saja yang diterima. Yang lainnya tidak diterima. Hilang agama kalau demikian caranya. Kemudian ikhwanna fiddin, a'azzakumullah, lalu di antara mereka atau mereka juga menghalalkan darahnya orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka, seperti dalam kitab mereka Al-Mahasinun Nafsiyah halaman 166. Ya. Lalu kemudian mereka meyakini adanya mut'ah dengan cara yang sebebas-bebasnya seperti binatang. Padahal mut'ah itu memang pernah dibolehkan dalam kondisi darurat. Itu pun apa? Itu pun hanya sempat dibolehkan bagi kondisi darurat perang. Kemudian dengan syarat seperti nikah biasa hanya saja dibolehkan hanya sementara waktu itu saja. Lalu setelah itu dilarang semuanya sampai hari kiamat.